Jadi sebelumnya, kita udah ngomongin nih, gimana peradaban kuno melihat taman sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar tempat hijau. Taman Mesir jadi simbol kekuasaan. Taman Persia dirancang buat mereplika surga di bumi. Taman Asia penuh filosofi dan keseimbangan. Nah, sekarang kita sampai nih di era yang benar-benar mengubah cara manusia merancang lanskap, yaitu era Yunani dan Romawi. Lo pernah duduk di taman kota, terus dengerin musik atau ngobrol santai, atau lihat air mancur di tengah taman? Mungkin kalau kita nganggap ini biasa aja ya, tapi ternyata konsep taman kayak gini udah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Lo coba bayangin deh, lo lagi jalan di sebuah kota di Yunani kuno, mungkin sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Jalanannya masih dari batu-batu alam. Di kanan kirinya itu ada pepohonan rindang yang ditanam berjejer rapi. Angin sepoi-sepoi berhembus, suara dedaunan yang berdesir bikin suasananya tuh makin syahdu gitu. Di bawah pohon zaitun yang tinggi, sekelompok orang duduk melingkar di bangku batu. Mereka tuh bukan orang biasa. Mereka adalah para pemikir besar di zaman itu. Socrates, Plato, Aristoteles. Mereka nggak cuma ngobrol santai, tapi lagi bahas esensi kehidupan, keadilan, dan moralitas manusia. Dan yang menarik, tempat mereka diskusi ini bukan di dalam ruangan tertutup loh. Mereka itu pilih di taman terbuka. Kenapa sih? Ya karena buat orang Yunani, alam adalah bagian dari pemikiran mereka. Mereka percaya bahwa buat memahami dunia, kita harus terhubung dengan alam. Taman itu jadi tempat buat refleksi, buat berpikir, dan buat mencari kebenaran. Nah, beda sama peradaban lain yang bikin taman buat simbol kekuasaan. Yunani punya cara pandang yang unik. Jadi taman bukan sekedar tempat buat duduk atau buat keindahan, tapi juga bagian dari kehidupan sosial, pendidikan, bahkan keagamaan mereka. Ada beberapa jenis di taman di Yunani kuno. Pertama itu Akademia Plato sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Ini bukan sekedar tempat belajar, tapi juga taman dengan pohon rindang, jalur jalan setapak, dan tempat duduk alami dari batu. Nah, disinilah Plato mengajar murid-muridnya tentang filsafat, politik, dan etika. Konsep ini nih yang jadi cikal bakal dan jadi inspirasi buat universitas modern. Yang kedua, taman kuil dan tempat ritual. Orang Yunani percaya bahwa pohon dan tanaman tertentu punya hubungan sakral dengan dewa-dewa mereka. Contohnya, pohon zaitun dianggap suci buat Dewi Athena, Dewi kebijaksanaan dan pelindung kota Athena. Makanya, banyak kuil yang punya tanaman kecil buat tempat ibadah dan persembahan. Yang ketiga, taman publik untuk olahraga dan sosial. Jadi Yunani punya tempat khusus buat olahraga dan latihan militer yang dikelilingi taman hijau, biasanya sih disebut gimnasium. Jadi orang nggak cuma olahraga, tapi juga buat ngobrol, diskusi di bawah pohon-pohon yang rindang. Kalau taman Mesir dan Persia itu simetris dan penuh struktur, nah taman Yunani ini lebih natural. Mereka nggak pengen terlalu banyak ngubah bentuk alam. Sebisa mungkin mereka desain ruang terbuka biar tetap menyatu dengan lingkungannya. Prinsip utama mereka harmonia dan soprosin. Harmonia dan soprosin. Ya benar itu kayaknya. Yang artinya segala sesuatu harus dalam keseimbangan antara manusia, alam, dan para dewa. Makanya mereka lebih suka membiarkan pohon itu tumbuh alami, batuannya tetap ada, dan jalur jalan mengikuti kontur tanah. Ini ada contoh yang gue temuin nih. Yang pertama, kuil Apollo di Delphi dibangun di lereng gunung, sengaja dirancang biar tetap menyatu dengan alam. Terus yang kedua, Taman Agora Athena. Alun-alun kota yang punya ruang hijau buat diskusi dan aktivitas sosial. Jadi bisa dibilang taman Yunani itu kayak kopi tanpa gula. Simple, alami, nggak banyak tambahan, tapi punya filosofi yang dalam. Beda banget kan sama taman Mesir yang megah atau taman Persia yang penuh ornamen. Kalau lo hidup di zaman Yunani kuno dan mau ngobrol soal kehidupan sambil ngeliatin matahari terbenam, lo bakal duduk di taman terbuka di bawah pohon rindang sambil ngobrol bareng orang-orang jenis. Tapi kalau orang Sultan Persia, ya mungkin lo lagi tiduran nih di taman mewah dengan kolam air di tengahnya. Tadi kita udah ngobrolin gimana di taman Yunani, itu simple,
natural, dan lebih ke tempat diskusi filsafat. Tapi, ketika Romawi mulai menguasai Yunani, mereka punya mindset yang berbeda banget. Mereka ngelihat taman bukan cuma sebagai tempat buat refleksi atau ngobrol serius, tapi juga simbol status sosial dan tempat buat menikmati hidup. Bayangin nih, lo orang kaya Romawi nih, lo bukan cuma punya rumah mewah, tapi juga punya taman pribadi yang gede banget. Di sana ada kolam ikan, air mancur yang ngalir terus, bangku marmer buat duduk santai, bahkan patung-patung dewa yang bikin suasana makin elegan. Kalau taman Yunani itu natural dan sederhana, taman Romawi itu lebih rapi, lebih simetris, dan lebih mewah. Mereka itu suka yang terstruktur. Misalnya, jalur-jalur di jalan yang jelas, tanaman yang dipangkas rapi, dan elemen dekoratifnya di mana-mana. Ini ada beberapa juga filosofi taman Romawi itu tentang estetika dan kemewahan. Jadi taman itu harus kelihatan megah, elegan, dan terawat. Terus juga yang buat bisa nikmatin hidup. Jadi bukan cuma buat mikir, tapi juga buat hiburan, pesta, dan relaksasi. Yang ketiga itu sebagai status sosial ya. Makin besar dan mewahnya taman, makin kaya juga pemilik. Nah, salah satu alasan kenapa Taman Romawi bisa jauh lebih berkembang dibanding Yunani adalah karena mereka punya teknologi yang gokil banget, namanya aqueduct. Jadi aqueduct ini sistem saluran air yang bisa bawa air dari sumber mata air ke kota-kota di Romawi. Nah, ini yang bikin Taman Romawi bisa punya air mancur, kolam hias, bahkan sistem irigasi buat nyiram tanaman secara otomatis. Jadi zaman dulu tuh juga udah ada sistem penyiraman otomatis. Dampaknya ke taman itu bisa jadi lebih hijau dan terawat karena punya suplai air yang stabil. Terus bisa bikin air mancur permanen. Jadi konsep ini dipakai sampai sekarang nih di taman-taman kota modern. Terus berkembangnya taman kota publik yang bisa dinikmati oleh semua orang kayak hari ini. Ada beberapa jenis taman Romawi yang melekat dan kebiasaan itu menjadi contoh buat taman-taman yang kita kenal atau kita duplikasikan di kehidupan kita sekarang. Yang pertama, Villa Garden atau taman di rumah pribadi bangsawan. Biasanya ada di rumah-rumah elit Romawi. Ada pergola, terus ada patung-patung, air mancur, ada jalur jalan yang tertata rapi. Nah, beberapa villa mewah bahkan punya kebun anggur dan kebun buah sendiri. Yang kedua, taman kota atau horti publici. Taman ini dibuka buat publik, biasanya ada di tengah-tengah kota besar. Jadi tempat buat nongkrong, jalan santai, bahkan tempat berkumpulnya para seniman. Yang ketiga, taman mandi umum atau thermae gardens. Kalau pernah dengar tentang pemandian air panas Romawi, nah mereka ini sering bikin taman di sekeliling tempat mandi umum. Jadi konsep ini mirip kayak spa modern lah. Kalau ada di kita gitu biasanya tuh ada pemandian air panas di gunung-gunung. Percaya nggak percaya, banyak konsep taman Romawi yang masih kita pakai sampai sekarang. Misalnya, taman kota dengan jalur pedestrian dan air mancur. Ini adalah salah satu inspirasi dari Horti Publici. Kemudian, taman depan dan belakang rumah. Ini kan kayak mirip konsep Villa Garden tadi ya. Yang ketiga, konsep taman simetris terstruktur. Jadi dasar buat taman-taman Eropa abad pertengahan. Biasanya kalau sekarang ada di taman-taman istana. Atau taman publik yang punya area hijau yang super gitu. Nah, jadi kalau kita lihat, taman Yunani dan Romawi ini punya perbedaan besar nih. Kalau Yunani lebih ke alamiah, tempat buat refleksi dan diskusi filsafat, sementara Romawi, mereka bawa taman ke level berikutnya, lebih mewah, lebih rapi, dan lebih penuh dekorasi. Bahkan, berkat inovasi mereka, kayak aqueduct misalnya, kita sekarang bisa nikmati nih taman-taman dengan air mancur dan jalur-jalur yang tertata rapi. Tapi pertanyaannya, setelah kejayaan Yunani dan Romawi berakhir, apa yang terjadi sama taman-taman ini? Apakah konsep taman yang indah dan filosofis ini masih bertahan? Masalahnya, setelah kekaisaran Romawi runtuh, dunia masuk ke abad kegelapan. Jadi fokus orang bukan lagi ke taman-taman buat estetika atau kenyamanan, tapi bagaimana caranya mereka bertahan. Misalnya benteng-benteng tinggi mulai menggantikan taman terbuka, dan kalaupun ada taman, fungsinya lebih ke strategi pertahanan dan penyimpanan bahan makanan. Jadi, gimana caranya taman bertahan di zaman yang penuh perang dan kekacauan? Apa masih ada sisa-sisa kejayaan lanskap klasik? Kita bakal bahas semuanya di episode selanjutnya, lanskap abad pertengahan antara benteng dan kota. See you.